Kertas, kacamata, pensil, meja. Menurutmu rangkaian kata ini bisa disebut kalimat gak sih? Terus kira-kira maknanya apa ya? Untuk menjawabnya, coba kita perhatikan pernyataan berikut. Kalimat adalah rangkaian kelompok kata yang terstruktur dan memiliki makna. Dalam penulisannya, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri tanda titik, tanya, atau seru. Sekarang bagaimana? Sudah bisa menemukan jawabannya? Ya, jadi rangkaian kata di awal tadi tidak dapat dikatakan sebagai kalimat, sebab rangkaian kata tersebut tidak dapat dipahami maknanya secara jelas, karena tidak ada keterangan yang menunjukkan kesatuan antar kata. Dilihat dari penulisannya pun, rangkaian kata tersebut tidak dimulai dengan huruf kapital, juga tidak diakhiri dengan tanda baca. Berdasarkan jumlah kelompok kata atau klausa yang menyusunnya, kalimat terbagi menjadi dua jenis, yaitu kalimat sederhana yang hanya tersusun oleh satu klausa dan kalimat luas yang tersusun oleh dua klausa atau lebih. 1. Kalimat sederhana. Seperti namanya, kalimat sederhana tidak memiliki banyak pernak-pernik. Kalimat sederhana hanya tersusun dari sebuah klausa independen atau klausa yang dapat berdiri sendiri. Minimal berisi subjek dan predikat yang bisa menyampaikan makna secara utuh. Kalimat sederhana tidak wajib memiliki objek atau keterangan yang rinci. Namun, jika dibutuhkan, objek dan keterangan bisa ditambahkan, asal bisa menjadi utuh tanpa membutuhkan klausa pelengkap. Contoh kalimat sederhana: Ira menari. Ira sebagai subjek dan menari sebagai predikat yang tidak memerlukan objek. Lalu, Ari membawa roti. Kalimat ini memerlukan objek karena membawa tidak dapat menyampaikan makna secara jelas jika tidak ditambahi keterangan lebih lanjut. Lalu, buku merupakan jendela ilmu bagi seluruh manusia yang ada di dunia. Meskipun terlihat panjang, tetapi ini masih merupakan kalimat sederhana. Buku sebagai subjek merupakan jendela ilmu sebagai predikat dan kata-kata sisanya sebagai keterangan. 2. Kalimat luas. Karena memiliki penyusun klausa 2 atau lebih, maka kalimat luas memiliki jangkauan yang lebih beragam. Ada yang tersusun dari gabungan dua klausa yang sama-sama independen atau dapat berdiri sendiri. Ada juga yang tersusun dari gabungan klausa independen ditambah klausa dependen atau klausa pelengkap. Terdapat 5 jenis kalimat luas, yaitu kalimat luas rapatan, kalimat luas bersisipan, kalimat luas setara, kalimat luas bertingkat, dan kalimat luas kompleks. Pertama, kalimat luas rapatan. Kalimat luas rapatan berisi penggabungan bagian dari dua klausa yang membentuk sebuah kalimat baru. Bagian yang digabungkannya bisa berupa subjek, predikat, objek, atau campuran. Penggabungan klausa-klausa itu ditandai dengan kata-kata konjungsi atau kata penghubung. Misalnya, ketika ada dua klausa, Ari membaca buku dan Ari mengerjakan tugas, ini bisa digabungkan menjadi Ari membaca buku lalu mengerjakan tugas. Konjungsinya adalah lalu. 2. Kalimat luas bersisipan. Kalimat luas bersisipan terbentuk dari dua klausa atau lebih yang salah satunya menjadi klausa utama yang disisipi dan sisanya menjadi klausa pelengkap yang menyisipi. Misalnya, ketika ada dua klausa, Kota Sumedang sedang dilanda kabut dan Ari menghabiskan liburan semester ke kota itu,
dapat digabungkan menjadi kalimat Kota Sumedang, tempat Ari menghabiskan liburan semester, sedang dilanda kabut. 3. Kalimat luas setara merupakan gabungan klausa yang memiliki derajat setara, dihubungkan dengan konjungsi dan, tetapi, kemudian, atau, dan yang lainnya. Misalnya, ada dua klausa, Ira ingin pergi ke toko buku dan Ira telat mendaftar online. Gabungkan menjadi kalimat Ira ingin pergi ke toko buku tetapi dia telat mendaftar online. 4. Kalimat luas bertingkat. Kalimat ini tersusun dari klausa utama dan klausa pelengkap, biasanya berisi hubungan sebab akibat. Konjungsi yang digunakan dalam kalimat ini yaitu sebab, karena, jika, kalau, sehingga, sampai, supaya, agar, untuk, meskipun, dan walaupun. Misalnya dalam kalimat saya tidak akan pindah jika rumahnya belum selesai. Saya tidak akan pindah merupakan klausa utama yang menjadi akibat dari rumahnya belum selesai sebagai klausa pelengkap. Terakhir, 5. Kalimat luas kompleks. Kalimat ini berisi gabungan-gabungan ciri dari kalimat luas lainnya. Lalu ditambahi sifat klausa induk dan klausa anak. Misalnya dalam kalimat saat Ira membersihkan dapur, sebuah gelas terjatuh, lalu ia pun membersihkannya. Klausa induknya adalah Ira membersihkan dapur, sedangkan klausa anaknya adalah ia membersihkannya. Demikianlah perbedaan antara kalimat sederhana dan kalimat luas. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah mendengarkan.